Hai Tyler, sedang apa kamu di sini? Kok bengong aja dari tadi? Hai Ariana, ini nih, alhamdulillah aku kan ada rezeki lebih. Rencananya mau aku investasikan, tapi aku bingung mau investasi di mana. Investasi syariah aja. Investasi syariah? Maksudnya? Iya, investasi syariah. Daripada investasi konvensional, lebih baik investasi syariah aja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan Islam. Tapi, aku kan nggak tahu apa-apa tentang investasi syariah. Ya udah, aku jelasin ya. Simak baik-baik. Oke. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris yaitu investment. Invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari kapital atau modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Dapat disimpulkan, investasi adalah penempatan sejumlah uang untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di masa mendatang. Namun yang pasti, investasi keuangan syariah harus berkaitan dengan kegiatan sektor-sektor yang berbasis syariah. Dalam literatur Islam memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi. Akan tetapi, kegiatan investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun jasa. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 34 menjelaskan tentang larangan bagi umat Islam terhadap penimbunan harta atau dana yang menganggur, yang artinya sebagai berikut. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Di dalam ayat tersebut terkandung sebuah himbauan untuk memutarkan uang supaya tidak beredar di kalangan tertentu saja, yaitu dengan cara menginvestasikan hartanya dengan cara melakukan bisnis yang halal. Investasi secara syariah harus berdasarkan konsep transaksi keuangan syariah. Suatu transaksi baru dapat dikatakan transaksi syariah bila telah menghindari keadaan seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisiat atau spekulasi murni yang dilarang, serta apabila pemilik harta juga mengambil resiko atas potensi hasil yang diperoleh. Terdapat 4 prinsip investasi dalam Islam. 1. Tauhid. Nilai tauhid ini sebagai dasar atas fondasi dari semua sikap dan gerak individu muslim. Nilai tauhid juga berarti Allah SWT dijadikan titik sentral, sehingga dalam aplikasinya tiap muslim tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam bermuamalah. 2. Al-adl wa al-ihsan. Nilai ini menginginkan penerapan keadilan dalam bentuk bermuamalah. Salah satunya adalah keadilan dalam persamaan dan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Di samping itu juga, keadilan bisa berarti keseimbangan. Misalnya, bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan generasi saat ini dengan generasi masa datang. 3. Ikhtiar. Allah SWT memberikan manusia kebebasan berusaha untuk kesejahteraan dirinya dan terpenuhnya kebutuhan selama sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT juga menyukai orang-orang yang mau bekerja dan tidak menganggap rendah pekerjaan apapun, asalkan halal. Jadi, yang dimaksud kebebasan di sini adalah yang terikat dengan nilai Islam. 4. Fard atau tanggung jawab. Manusia sebagai pemegang amanah harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya, baik dunia maupun di akhirat. Indikasinya adalah, ia akan berusaha menjaga tatanan kehidupannya dan masyarakat agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Investasi syariah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Quran maupun Sunnah dan tidak melupakan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini yang merupakan tujuan dari investasi syariah, yaitu 1. Ridho Allah. Ridho Allah tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap muslim. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi,
dalam hal ini yakni kegiatan berinvestasi. Investasi yang bertujuan pada ridho Allah tentu akan berindikasi pada pendanaan usaha-usaha atau investasi yang dibolehkan oleh Islam. Di samping itu juga, menginvestasikan dananya pada usaha yang mengamalkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam aplikasinya. 2. Memperoleh keuntungan halal. Memperoleh keuntungan merupakan tujuan dari semua kegiatan ekonomi. Lain halnya dengan seorang muslim, ia tak hanya menginginkan sekedar keuntungan, tapi keuntungan itu sendiri harus halal, karena kehalalan menjadi unsur penting dalam cara mendapatkan atau pemilikan harta dalam Islam. Harta yang halal akan membuat pemiliknya merasa tenang lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tolong-menolong. Investasi dapat dikatakan pendistribusian kekayaan secara tidak langsung, karena dapat memperbaharui alat-alat produksi, juga membuka kesempatan kerja bagi orang banyak, yang berakibat pada peningkatan pendapatan, artinya terjadi pemerataan atau keadilan ekonomi. Di antara bentuk investasi syariah yaitu 1. Mudorobah. Mudorobah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya atau salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya diperdagangkan dan laba dibagi menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan. 2. Musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung besarnya sesuai kesepakatan. 3. Murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati. 4. Salam. Dalam pengertian yang sederhana, salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. 5. Istisna. Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. 6. Kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain. 7. Hiwalah. Hiwalah adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang atau al-muhil kepada orang yang berhutang lainnya atau al-muhtal alaih. 8. Ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 9. Rahan. Rahan adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat, yang dijadikan barang jaminan atau agunan, bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat tertentu. Instrumen investasi syariah. 1. Deposito syariah. Deposito syariah adalah investasi yang dilakukan pada bank syariah dengan menambahkan dalam bentuk dana tunai untuk jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan dengan nisbah tertentu. Skema yang digunakan dalam deposito ini adalah skema mudorobah. Nasabah atau deposan, dalam hal ini perusahaan asuransi, bertindak sebagai sohibul mal, dan bank bertindak sebagai mudorib. Akad mudorobah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dengan penarikan agar dana itu diputarkan. Hasil investasi pada deposito mudorobah ini berfluktuasi sesuai dengan kinerja operasional bank bersangkutan. Besar kecil imbalan bagi hasil atau return yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu yang ada pada bank, dan yang terakhir, jangka waktu deposito, karena berpengaruh pada lamanya investasi. 2. Obligasi syariah.
Obligasi syariah adalah surat utang yang mempunyai maturity date atau jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Obligasi bisa dikatakan instrumen investasi syariah jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Bersifat mudorobah mukorodah, yaitu bagi hasil, bagi kontribusi, dan bagi resiko. Namun beresiko bisa tidak terjadi karena bersifat revenue sharing. 2. Dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bergerak di industri minuman keras, bank atau lembaga konvensional, perjudian, senjata, hotel, dan pornografi. 3. Pengembaliannya didukung dengan penetapan aktiva produktif spesifik atau pendapatan bagi hasil operasional spesifik perusahaan yang mengeluarkan obligasi. 3. Reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi keuntungan. Investasi pada reksadana adalah jumlah dana yang diinvestasikan tidak harus dalam jumlah besar. Akses untuk beragam investasi baik dalam maupun luar negeri. Diversifikasi investasi, kemudahan dalam administrasi pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, dikelola oleh manajer proporsional, transparansi dalam informasi yang dicerminkan net asset value laporan keuangan, dan prospektus secara teratur. Dengan demikian, investor dapat memonitor investasinya secara rutin. Likuiditas, biaya transaksi lebih rendah dibandingkan jika investor melakukan transaksi secara individu di bursa. Dan yang terakhir, return yang kompetitif. 4. Saham syariah. Saham menjadi halal atau sesuai syariah jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha halal dan atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi atau judi. Suatu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikatakan sesuai syariah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad, serta cara pengelolaan perusahaan yang mengeluarkan saham atau emiten, atau perusahaan pabrik yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas saham syariah yang dikeluarkan. Yang terakhir, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer. Itu dia sedikit penjelasan aku tentang investasi syariah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa.